Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Alam Ramadan, penulis buku pengantar kajian ilmu kedokteran pada ibadah sholat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik dengan judul 5 langkah manajemen stres dengan sholat. Sering sekali sebelum memulai mungkin kita bersepakat dulu ya, apa itu stres ya. Kebanyakan kita mempersepsi stres adalah orang yang sudah dengan gangguan jiwa berat, butuh konsultasi psikiater, butuh pengobatan di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Nah, stres itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Bahwa hidup kita itu penuh dengan tekanan atau ujian hidup ya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Dan sungguh kami uji manusia itu dengan sedikit kekurangan jiwa, harta, dan sebagainya agar kita bisa bersabar ya. Maka sebenarnya stres ini dengan mengutip stres tersebut istilah dari bahasa teknik ya, artinya tekanan ya. Jadi besi itu ditempa, diberi tekanan dengan panas, ditempa untuk mendapatkan baja yang berkualitas ya. Ya, harapannya kita itu dengan ujian hidup atau tekanan hidup membuat kita jadi lebih matang dan lebih dewasa dan lebih adaptif ya. Ada istilah namanya stresor ya. Stresor itu peristiwa kehidupan yang membuat kita bisa merasa tertekan ya. Nah, respon terhadap stresor itu ada dua macam, yaitu respon yang membuat kita lebih adaptif, lebih matang, dewasa, itu disebut dengan eustress. Tapi stresor yang membuat kita jadi terganggu, mengalami sakit, terguncang homeostasis kita namanya distress ya. Dan distress ini tidak harus orangnya mengalami gangguan jiwa ya. Karena itu yang perlu kita sadari bersama bahwa respon terhadap stres itu adalah satu kesatuan ya, yaitu suasana hati, perubahan suasana hati ya, atau emosinya kita, terus kemudian perilaku kita dan fisiologis ya. Nah, di video sebelumnya ya, saya menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap ini semua adalah menjadi sentralnya, walaupun banyak bagian otak yang lain yang terlibat, tapi intinya adalah di amigdala. Amigdala adalah pusat emosi kita ya. Tetapi jaras yang keluar dari amigdala itu ada ke pusat perilaku ya. Makanya ketika kita mengalami emosi negatif, perilaku kita juga ikut berubah. Terus jaras yang keluar dari amigdala itu juga mempengaruhi pusat-pusat tubuh yang lainnya, pusat saraf simpatis, pusat kortisol, pusat endokrin ya, dan sebagainya ya. Ya, kita sekarang ke perubahan suasana hati ya. Jadi perubahan suasana hati yang terutama yang membuat kita stres itu adalah emosi yang negatif ya, bisa khawatir, tertekan, jengkel, kecewa, letih ya, bosan, muram, sedih ya. Terlebih saat ini ya, di saat pandemi corona ini orang harus stay at home ya, tiba-tiba kerja harus di rumah, padahal dia tipe senang orang yang bertemu dengan banyak orang ya. Itu kan perubahan yang mendadak ya, mungkin bisa jadi kecewa, bosan. Nah, ini emosi sedih ya, emosi negatif, mohon maaf ya. Ya, karena itu hal yang terpenting adalah kita menyadari dan mengakui ya, oh saya sedang sedih ya. Jangan sampai kita menekan keberadaannya
ya. Ini kuadran emosi kita ya, yang jadi perhatian buat kita ketika dalam pembahasan stresnya adalah yang bagian yang merah yang sebelah kiri ini ya. Ya, khawatir, tertekan, jengkel, kecewa, sedih, muram, bosan, letih dan sebagainya. Ya, ini yang jadi perhatian kita, mohon dicermati ya. Ketika kita merasa ini, maka perhatikanlah ya, bagaimana perubahan perilaku yang kita alami. Seorang yang jengkel, marah dan sampai berat, mungkin memukul meja, menabrak pintu. Bahkan ada dulu di berita ya, di koran ya, seorang ayah memotong tangan anaknya gara-gara anaknya mengecat ya mobilnya dan sebagainya. Ini kan marah ya, mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak terkendali. Seorang yang sedih ya, menarik diri ya dari program sosial yang bisa rutin dilakukan. Semakin parah tingkat emosi yang diekspresikan, semakin tidak terkendali, semakin kita tidak menyadari. Orang menyesal setelah badai emosi negatif tersebut telah reda. Karena itu, kalau Anda pernah membaca buku Kecerdasan Emosi karya Daniel Goleman ya, itu ada istilah pembajakan amigdala ya. Beliau mengutip tulisannya Ledoux ya, di amigdala membajak ya, sehingga menguasai dan menginhibisi pusat kesadaran kita ya. Terus kemudian tidak hanya itu saja ya, berarti emosi negatif yang diekspresikan oleh amigdala dan sirkuit limbik ya, yang terlibat ya, itu juga mempengaruhi fisiologis tubuh ya. Di sini ada istilah guncangan pada homeostasis tubuh. Tubuh sudah homeostasis tapi diguncang dengan tadi amigdala ke pusat locus coeruleus menghasilkan adrenalin, tiba-tiba kita dibanjiri adrenalin dalam jumlah yang banyak padahal tubuh sudah dalam keadaan homeostasis. Jadi tiba-tiba ada tsunami adrenalin, tiba-tiba ada tsunami kortisol, tiba-tiba ada tsunami sitokin proinflamasi dan sebagainya ya, kalau dalam jangka panjang ya. Semakin orang marah ini tadi ya, pengaruh ke adrenalin misalnya membuat debar jantung jadi meningkat, otot jadi tegang, nafas jadi sesak ya, perut jadi mules dan sebagainya. Dan umumnya masing-masing orang bisa, kalau dia menyadari, mulai sensitif ya. Karena itu saya mengajak kepada pemirsa agar mulai sensitif ya, ketika saya mengalami stres saya terasa apa ya, biasanya inilah yang pintu masuk kesadarannya kita ya, selain suasana hati ya. Kalau saya sendiri misalnya ketika merasa terancam itu leher tegang gitu, terus kemudian jantung berdebar-debar ya dan sebagainya. Kalau sudah berlebih malah ini ya, suhu di telinga saya naik suhunya. Nah ini juga, ini respon fisiologis tubuh ya, berarti guncangan homeostasis ya. Nah ini ada namanya termometer stres ya. Sebenarnya ukurannya ketika aktivitas harian yang kita lakukan ya. Semakin stres ini makin besar, semakin kita tidak bisa melakukan aktivitas harian kita yang harusnya kita bisa melakukan dengan baik ya. Kita hilang kendalinya, atau reaksinya berlebihan ya berlebihan, defensif. Ini bisa kita scoring ya. Makin besar makin tidak terkendali, makin kecil berarti kita bisa menguasai diri ya. Idealnya ini di sekitar sini ya, termometer stres ya, yang bagus. Kita stres tapi kita masih fungsional ya, makanya nada eustress itu di sini ya.
fokus dan aktif ini ya. Kalau yang sudah sini sudah berusaha keras ya, dia harus ya, tekanan. Ini masih fokus, lebih ada lagi di sini ya, fokus, relax ya. Nah, ini kalau yang sini sudah nyaris ngantuk ya. Jadi idealnya makanya dokter bedah itu bisa ngoperasi berjam-jam ya tanpa menyadari misalnya ruangannya roboh gitu ya. Ya kan ini tadi fokus dan relax ya. Ini namanya in ya, like sedang tune in atau merasa flow ya. Seorang penulis bisa berjam-jam di sini ya. Energinya minimal, konsentrasinya maksimal. Tapi kalau di sini ini ya, konsentrasi sudah nol ya, sudah kalah sama gelombang guncangan emosi negatif dari amigdala termasuk homeostasis tubuh kita ya. Ini tadi ya, amigdala memancarkan emosi negatif, mengekspresikan perilaku. Nah inilah dia pusat-pusat simpatis, endokrin, perilaku ya. Dampaknya makin lama makin jadi sakit ya. Makanya orang sakit jantung itu sudah guncangannya sudah terlalu lama ya. Orang sakit asma, pencetusnya jadi asma atau menstruasinya terganggu, harusnya sudah menjadi men atau harusnya belum men sudah menstruasi duluan. Nah ini tadi ya, ini pengaruh dari amigdala yang luar biasa dari emosi negatif kita yang tidak terkendali dan sering, intens dan berdurasi lama ya. Semakin parah emosi negatifnya diekspresikan, semakin parah guncangan homeostasis fisiologis yang terjadi. Karena itu ya, sebelum menjadi penyakit yang dimana guncangan homeostasis tersebut membuat kita jadi sakit, maka di sini yang perlu saya tekankan pada diri saya sendiri dan pemirsa, yaitu kenali stres sedini mungkin, pulihkan sesegera mungkin. Apa yang kita kenali, perubahan suasana hati, perubahan perilaku, fisiologis tubuh, kita menyadarinya, mengakui keberadaannya ya. Terus kemudian kalau dalam makam Islam kita berdoa ya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang terlilit utang ya, kemudian Nabi mengajari satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maksudnya itu, ya Allah, aku berlindung dari sedih dan tertekan ya. Ini mengakui terus kemudian memohon kepada Allah ya. Ya Allah, aku dilanda sedih, ya Allah lindungilah aku, berlindung padamu dari perasaan sedih ini ya. Ini ada proses pengakuan, terus kemudian kita menyerahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah ini ya, ada tugas kita ya, cobalah dalam seminggu terakhir ini latihan agar kita terbiasa menyadari bahwa kita sedang stres, kita sedang dilanda emosi negatif ya. Pertama ya, bagaimana, apakah pernah nggak merasa emosi negatif ya? Suasana hati apa yang Anda rasakan ya? Terus kemudian perilaku apakah yang Anda rasakan dari emosi negatif tersebut? Reaksi tubuh apakah ya? Orang macam-macam ya, ada yang mulus, ada yang cengeng dan sebagainya. Seperti saya sendiri tadi, kalau sudah 3 hari dalam keadaan tertekan, misalnya telinga saya suhunya naik dan kalau dipandang dari dekat bisa merah dalam arti yang sesungguhnya ya. Makanya ini ketika kita merasa sedih mungkin, maka kita segera ada upaya memulihkan ya. Nanti memulihkan kita sampaikan di bagian-bagian terakhir ya. Maka di sini ya, kalau kita membuat termometer stres yang komprehensif gitu ya, kita emosi negatifnya apa, perubahan perilakunya apa, perubahan fisik tubuh yang menyertai apa ya, ini telinga. Anda bisa melingkari, oh saya sekarang lagi emosi level sekian, ini emosinya ini ya. Ini melatih kita menyadari ya. Jadi langkah pertama untuk menetralkan stres, mengelola stres adalah mengenali dulu. Ya, mengapa ini? Yaitu ini membantu kita menyadari ya, kesadaran ada hadirnya emosi negatif. Terus kemudian perlu
adanya keterbukaan, ya, mengakui, ya. Jangan memaksa diri, oh saya baik-baik saja, menekan iritasi hati, ya. Semakin kita menekan, semakin yang kita tekan itu menguasai pikiran dan perasaan kita, ya. Nah setelah itu kita mengeksplorasi mengapa sih seperti itu, ya. Nah di sini kalau dalam pendekatan kognitif behavior terapi itu adalah sebelum emosi negatif terjadi ada bias kognisi yang mendahuluinya, ya. Ini jadi bias kognisi ada pikirannya tidak membantu, ada bias standar ukuran dalam menilai peristiwa kehidupan, ya. Ya, pikiran tidak membantu. Ini saya contohkan ada 4 saja, ya. Ini contoh, ya, untuk memahami pikiran tidak membantu, contoh seperti ini, ya. Stimulusnya sama, ya. Coba lihat kalau kita pikiran netral dengan pikiran tidak membantu, ya. Seorang istri menunggu suami berjanji akan makan malam keluar untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka, ya. Setengah jam dari yang dijanjikan suaminya belum datang. Kalau pikirannya netral, ya Allah suamiku sedang tertekan pekerjaannya, ya Allah mudahkanlah pekerjaannya. Artinya netral, perilakunya netral, reaksi tubuh netral, ya. Tapi bagaimana kalau si istri itu punya pikirannya tidak membantu, ya, mind reading ini contohnya, ya. Mind reading, dia sudah berprasangka buruk, ini dia pasti berselingkuh. Suasana hatinya merasa dikhianati, sedih, marah, merasa hancur, ya, sudah katastrofisasi, tambah lagi, ya, katastrofisasi, wah sudah pernikahan sudah pikiran tambahan pikirannya di sini, ya. Jadi wah ini pernikahan saya sudah berakhir di sini, ya. Terus perilakunya, ya ini mungkin mengacak-acak dandanan make upnya, rumah yang sudah rapi diacak-acak, menangis, ya. Terus kemudian tubuhnya leher tegang, jantung berdebar-debar, nafas terasa sesak, ya terengah-engah. Ini contoh pikiran, ya. Bias kognisi, ya. Peristiwanya sama, tapi pikirannya digunakan berbeda, responnya juga berbeda, ya. Ini kalau lebih dirinci, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini, ya. Ini hitam putih banyak, ya. Orang sudah terbiasa enjoy bertemu dengan banyak orang, ngobrol, kumpul-kumpul, tiba-tiba harus berubah physical distancing, stay at home, jarang ketemu dengan orang. Ini yang bisa merasa sesuatu yang hilang, ya. Ini contoh, ya, di dalam suasana yang kekinian, ya. Akhirnya pikiran hidup saya sempurna gara-gara ini, ya, pikiran otomatis dengan hitam putih loh. Kalau dengan COVID ini hidup saya sempurna biasa seperti ini, tiba-tiba jadi hilang kesempurnaannya gara-gara COVID-19 ini. Kalau katastrofisasi, stay at home, omset perusahaan turun, terus langsung pikirannya negatif, ya, nanti saya dipecat terus dan sebagainya, terus nanti hidup jadi gelandangan dan sebagainya. Filter negatif, ya, ini menyaring persepsi sehingga yang tinggal hanya negatif, misalnya seorang mahasiswa tidak lulus ujian, terus kemudian pikiran filter negatifnya, ini saya orang payah, saya bodoh, ya. Ini mestinya merasa diri kecewa, sedih, ya, terus kemudian ya, terus jadi mungkin keringat dingin dan sebagainya, ya. Mind reading tadi sudah dicontohkan di awal tadi tentang kasus suami istri, ya. Terus kemudian yang saya kenalkan kedua yaitu dalam bias kognisi adalah bias dalam standar menilai realitas kehidupan. Inilah yang ini, ya, umumnya orang, ya, itu aku itu adalah fokus utamanya, ya. Aku bisa dengan kepemilikan materi, kekuasaannya, harga diri, aktualisasi diri, kesenangan, status, posisi di pekerjaan, stabilitas ekonomi, kebutuhan dasar dan sebagainya. Kalau kita berorientasi pada aku, ya, maka aku yang diidentik dengan sumber daya ini. Terus kemudian umumnya kita mesti membandingkan dengan secara sosial, saya di atas atau di bawahnya orang. Kalau kita merasa terancam dengan hal tersebut secara relatif dengan orang lain, nah inilah itu jadi stres, ya.
dalam. Nah ini mungkin berbeda yang ketika ini ya, ketika kita lebih ya, mungkin kalau dalam orang barat ya ketika lebih, wah ini tidak masalah ya, tapi di dalam agama Islam ini punya resiko, namanya resiko takabur ya, ketika dia berada ini mempunyai kelebihan dalam hal ini semuanya, ranking sosialnya di atas ya, ini resikonya resiko takabur, meremehkan orang lain ya. Ini checklistnya ya. Selain bias tadi standar menilai realitas kehidupan, terus kemudian pikiran tidak mampu, kita juga ini ya, walaupun tidak ada pemicu peristiwanya, tapi lintasan-lintasan pikiran kita, memori masa lalu dan sebagainya itu sering lalu lalang dalam ruang kesadaran kita ya. Dalam penelitian itu ada 4.000 lintasan pikiran dalam 16 jam bangun ya. Dalam penelitian itu sepertiganya, 30%-nya itu ini ya, beresiko untuk meningkatkan stres tadi ya. Di samping itu kalau dalam agama mungkin teringat sesuatu yang membuat kita merasa lebih ya, ini menggelembungkan aku, ini juga perlu ya. Karena itu di dalam Islam itu kan sholat 5 waktu itu 5 kali itu dalam rangka untuk mengoreksi itu ya, ketika ada yang kurang atau yang kita merasa cemas, kita jadi terkoreksi atau ya dengan sholat itu ya. Misalnya ketika merasa terancam, ketika kita sholat Allahu Akbar ya, ada Allah yang lebih besar, urusanku itu tidak ada masalah apa-apanya. Ketika kita di ruang ini pernah dipuji orang, pernah dianggap wow gitu di depan orang-orang, maka merasa diri lebih dari orang lain, terus kita sholat Allahu Akbar ya, langsung seketika kita merasa tidak ada apa-apanya ya. Ini skema ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs ya. Dengan seperti inilah yang menjadi akidah dasar umat Islam ya. Sebaik ini sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya, di video sebelumnya ya. Ini bacaan-bacaan salat itu ingin menguatkan ma'rifatullah, yaitu kesadaran kita siapa Allah dan siapa diri kita ya. Dengan ma'rifatullah, ma'rifatun nafs, maka kita akan tahu siapa diri kita, siapa Allah ya. Bagaimana kita memposisikan ya. Terus kemudian sikap mental lainnya dikembangkan dengan sholat adalah ridho ya. Ridho itu hati yang lapang terhadap apa yang Allah berikan kepada kita ya, termasuk saat ini ya, wabah COVID-19 ini ya, membuat kita jadi mungkin tidak bebas, tidak bisa pergi kemana-mana, terus merasa terancam ya, jangan-jangan saya terinfeksi, jangan-jangan dan sebagainya ya. Ini kita ridho ya. Jadi walaupun rasa perih ada, tapi ridho membuat jadi ringan ya. Mungkin dari kalau dikaitkan dengan skema-skema yang lain ya, ini ridho itu puncaknya ya. Makanya di dalam zikir pagi petang itu ya ada raditu billahi robba ya Allah, aku ridho engkau sebagai Robku, engkau beri apa saja yang engkau berikan padaku dan semuanya itu pasti baik ya. Sebagaimana Nabi Ayub ya, ketika diberi ujian dulu kaya raya, terus kemudian dia jatuh miskin, hartanya terbakar, anaknya 8 meninggal dalam waktu seminggu ya. Habis itu didera penyakit selama bertahun-tahun. Itu ya doa yang membuat kita terenyuh ya. Robbi anni masani abdur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah ya. Dan ketika ditimpa hal yang seperti itu, Nabi Ayub mengatakan ya arhamar rahimin, ya Allah, engkau lah zat yang paling baik terhadap diriku, masih bisa ya. Ini entah contoh ungkapan ridho yang dicontohkan oleh Rasul ya. Terus kemudian sabar ya. Kalau ridho itu tidak ada, ya sudah menerima walaupun itu tidak mengenakan. Tapi kalau ada sabar itu menahan diri dan berusaha ya, hal yang tidak mengenakan itu
pengen hilang ya, tapi dia tidak mengekspresikan dengan keluh kesah ya, ini ya, ini bedanya sabar dengan ridho. Terus kemudian tawakal itu lebih mungkin bagi orang Jawa lebih mengenal istilah tersebut, yaitu dengan kearifan ya khas Jawa ini, yaitu semeleh dan pasrah ya. Jadi tawakal itu ada dua hal. Semeleh itu melepaskan diri secara emosional yang dihadapi, diletakkan, kemudian pasrah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mungkin ini yang juga menambah kita ridho ya, bahwa semua peristiwa ini adalah ujiannya. Allah ingin melihat bagaimana sikap kita ya, makanya kita sikap yang kita kembangkan akhirnya kita jadi ridho. Kalau kita ridho, kalau dalam keyakinan umat Islam, Allah akan mengganti pahala yang jauh lebih besar besok di akhirat ya. Atau yang selanjutnya adalah bahwa ini mungkin karena kita dosa-dosa kita masa lalu sehingga Allah memberikan kesulitan ya di sini ya, maka di sini akhirnya kita juga lebih merasa ridho ya. Maka disinilah bedanya ya, cara pandang yang aku oriented dengan Allah oriented ya, sehingga inilah bias pandang yang dimaksud, bias pandang terhadap bias standar kehidupan yang dimaksud adalah ini ya, antara aku oriented dengan Allah yang oriented, Allah oriented. Terus kemudian yang sekali lagi ya, ini yang bagian terpenting dalam mengelola stres adalah kesadaran akan adanya emosi, yaitu menyadari keberadaan emosi negatif. Mengapa kesadaran ini penting? Karena sebagaimana di video sebelumnya ya, itu ketika kita merasa stres, jadi tadi pembajakan amigdala itu kan juga termasuk menekan prefrontal cortex ya. Karena itu ya, ketika kita menyadari keberadaan emosi negatif, maka sebenarnya kita berusaha meningkatkan kinerja prefrontal cortex tersebut atas amigdala ya. Ini landasan neurosainsnya ya. Mungkin yang kita rasakan adalah ini ya, mungkin kalau Anda termasuk orang yang bersumbu pendek ya dalam tanda kutip ya, mungkin akan susah ya, mungkin akan mengalami. Jadi mungkin baru bisa merasakan itu setelah kekuatan badainya itu turun, reda, terus kemudian baru menyadari ya. Tapi dengan latihannya berulang-ulang ya, namanya kompleksitasnya jadi lebih jadi berulang-ulang, akhirnya emosi, ketika kita kesadaran akan emosi negatif itu terjadi ketika emosi negatif berlangsung ya. Jadi kalau dengan latihan berulang-ulang, maka kesadaran akan emosi negatif itu terjadi ketika emosi negatif sedang berlangsung ya. Contoh aplikasi real ya. Jadi seorang orang tua ya dihadapkan anak sakit, di mana pengalaman sebelumnya anak sakit serupa dan opnam ya. Pikiran ketika anak sakit tersebut punya pikiran yang katastrofisasi ya, jangan-jangan anak saya nanti opnam seperti sebelumnya ya. Maka kalau standar orientasi aku itu kan lupa ya, kalau aku mempunyai Allah ya, maka dengan pemahaman ma'rifatullah, ma'rifatun nas ya, Allah maha memberi rezeki, Allah maha menyembuh, Allah memberikan keselamatan ya, dan sebagainya hal ini. Maka tadi ya, ini selalu standar ukurannya aku kan lupa ya, bahwa Allah dengan ini semua dari Allah ya. Tapi sehingga akhirnya ya dirasakan sedih, cemas, bingung ya, mual dan sebagainya. Nah, upaya coping yang secara religius itu ya, pertama copingnya dengan perilaku dulu ya, menikmati wudhu, sholat ya. Kalau bisa, mungkin belum bisa ketika kalut, mungkin kadang-kadang nggak bisa khusus sholatnya, tapi setidaknya wudhu dan sholat yang tenang ya, menikmati setiap gerakan airnya, kerannya dibuat kecil, terus kemudian sholat bacanya berbisik pelan ya. Setidaknya kalau kita kalut, ini akan mengurangi ya badai emosi negatif tersebut ya.
Terus kemudian setelah selesai sholat, zikir, terus kemudian mulai merenungi tadi ya, tadi mulai menyadari emosi saya tadi. Terus kemudian saya menyadari saya tadi sedang sedih, saya sedang kalut ya, saya lupa dengan engkau ya, bahwa ini adalah dari engkau ya, maka karena itu aku memohon kepada engkau ya, agar menyelesaikan permasalahanku, sembari ya inilah yang jadi bukan fatalistik ya, sembari berusaha memeriksakan anak ke dokter, mengikuti nasihat dan resep dokter ya, ini yang penting ya. Jadi kita secara seimbang ya, tidak optimis berlebihan secara palsu tanpa ada usaha. Datang ke dokter mengikuti nasihat dokter adalah mengikuti sunatullah ya, sunatullah untuk sembuh kan ini ya. Tapi usaha kita menetralkan emosi negatif yang menyertai peristiwa inilah yang kita maksud dengan upaya kognitif ini ya, sehingga ada afirmasi ma'rifatullah dan sebagainya ya. Terakhir ini ada 5 langkah manajemen stres dengan sholat ya. Langkah yang pertama, ketika kita terasa terserang oleh emosi negatif, terus kemudian ada perubahan suasana hati, kita scoring ya. Kita sadar dulu ya, mungkin awalnya ya setelah menikmati sholat, menikmati wudhu sholat, terus kemudian kita lakukan scoring. Setelah itu catat lebih detail ya, tadi peristiwanya apa, dengan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Saya tadi pikiran tidak membantunya apa ya, atau pikiran bagaimana, atau standar orientasi aku apa, dampaknya apa, dampak perilaku, fisik dan emosionalnya. Terus kemudian langkah 3 tadi ya, coba tadi saya ya Allah, saya punya masalah ini ya, tadi pikiran bantu atau berorientasi pada Allah ya, kita coba ya. Terus kemudian langkah keempat, kita nilai lagi, insya Allah ini sudah ada perubahannya ya, sudah lebih menurun, perilakunya jadi lebih membaik, fisik dan emosionalnya. Terus kemudian langkah terakhir yaitu adalah kita nilai ya, mungkin bisa jadi masalah itu selesai, kita puas, atau mungkin masalahnya tidak selesai tapi kita puas ya, karena muncul rasa ridho tadi ya, rasa sabar ya. Mungkin namanya sakit lama, atau mungkin sekarang sedang pandemi, itu kan kita tidak tahu ya kapan selesainya, tapi kita sudah merasa ridho ya Allah, aku ridho, ini mudah-mudahan ini sebagai pengganti saya dosa-dosa saya di masa lalu, engkau akan memuliakan aku besok di akhirat dan sebagainya, kan ada rasa ridho. Nah, mungkin juga permasalahan selesai tapi masih belum ini ya, emosi negatifnya masih belum lega, ini perlu latihan lagi ya. Yang lebih parah ini ya, ini tidak selesai, tidak lega ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.